Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabatullah wa talibat. KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah. Mohon maaf, kelas 11 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, dan sekarang sama ya di bab ke-16. Masih di bab 16 dengan judul bab atau pembahasan tentang syafaat. Kita sampai di dalil yang ketiga di bab ini, wa qaulihi ta'ala. Naam, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tamamul ayat. Qauluhu ta'ala wa ma lahum fiha min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adhina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul id'u, qul ay lil musyrikin, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, berdoalah kepada Tuhan-Tuhan yang kalian kira, za'amtum ay za'amtumuhu aliha, berdoalah kepada Tuhan-Tuhan, mintalah kepada Tuhan-Tuhan yang kalian kira sebagai Tuhan selain Allah, ya. Ghairihi liyanfa'ukum ya biza'mikum, berdoalah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian kira sebagai Tuhan itu, ya, yang kalian kira bisa memberi manfaat ataupun madarat bagi kalian, ya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, ya, ketahuilah bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian seru selain Allah itu tidak menguasai mithqala wazn, ya, tidak menguasai walaupun seberat dzarrah, ya. Dzarrah min khairin aw syarr, wal muradu bi dzarrah ya bidzirrati an-namlatu shaghirah, wa yuqalu likulli juz'in min ajza'il haba'i dzarratun, ya. Dzarrah itu maknanya, kata Syekh Fauzan, yang pertama bisa jadi semut yang sangat kecil, bisa jadi pula satu biji dari satu biji dari semacam tepung, ya. Nah, itu dzarrah, ya. Atau bisa jadi satu biji dari itu loh, kalau antum lihat cahaya matahari yang masuk ke jendela rumah, ya, itu kan kadang ada kayak debu-debu kecilan, satunya itu namanya dzarrah, ya. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak memiliki, tidak menguasai walaupun seberat biji dzarrah itu pun di langit maupun di bumi. Nggak bisa mereka mengatur, nggak bisa mereka memiliki, nggak bisa mereka menguasai satu dzarrah itu pun di langit maupun di bumi. Nah, lalu lanjutannya wa malahum fiha min syirkin, ya, dan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak, ya, bersekutu kepada Allah di bumi maupun di langit. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka tidaklah, ya, bisa menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para Tuhan-Tuhan itu tidak bisa jadi tandingan Allah, ya, syarikatin ma Allah, tidak bisa pula jadi penolong Allah di langit maupun di bumi, tidak ada ceritanya. Nah, lalu Allah melanjutkan wala tanfa'u syafa'atu indahu, dan tidaklah, ya, bermanfaat syafaat di sisinya, ay indallahi ta'ala raddun liqaulihim anna alihatahum tashfa'u indahu. Ini bantahan bagi mereka yang mereka meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu bisa memberi syafaat di sisi Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu, Allah membantah dengan tegas ini, tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah illa liman adzina lahu, kecuali bagi orang yang Allah izinkan an yashfa'a li ghairihi, untuk memberi syafaat kepada yang lainnya, ya. Lalu ayat setelahnya hatta idza fuzi'a pernah kita bahas. Nah, kemudian kita baca makna global dari ayat ini, ya. Ya'murullahu subhanahu nabiyahu, Allah memerintahkan nabinya an yaqula lil musyrikin ala wajhi tahaddi, untuk berkata kepada kaum musyrikin dengan sisi menantang. Utlubu min alihatikum, ya, allati za'amtum annaha tanfa'ukum aw takshifud durra ankum, mintalah
kalian wahai orang-orang musyrikin dari Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sangka bahwa Tuhan-Tuhan kalian itu bisa memberi manfaat dan menyingkap kesusahan dari diri kalian. Fa innahum la yaqdiruna ala dzalika. Maka ketahuilah wahai orang-orang musyrikin, sesungguhnya Tuhan-Tuhan kalian itu tidak mampu untuk melakukan hal itu. Li'annahum la yamlikuna minal kauni wazna asghari namlatin malaka milkan mustaqillan. Karena mereka tidak menguasai ya dari sisi alam semesta ini walaupun seberat semut yang sangat kecil. Ya, mereka tidak menguasai secara mandiri. Mereka nggak bisa bikin semut itu, nggak bisa. Mereka nggak bisa ngatur semut belok kanan belok kiri, nggak bisa. Ya. Seperti itu saja mereka tidak mampu. Walaysa lahum fil kauni adna syarikatin ma'allah. Dan tidak ada di alam semesta ini sekutu rendahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaysa minhum ahadun yu'inullaha fi tasrifil umur. Dan tidak ada ya dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu satupun yang menolong Allah dalam mengurusi segala perkara di alam semesta ini. Wala yaqdiruna ala taqaddumi baina yadayhi fi syafa'ah. Dan tidak ada satupun dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu yang mampu untuk mendahului Allah dalam masalah syafaat. Ya. Ya, tidak mampu, tidak boleh memberi syafaat ya bagi kalian illa idza adzina lahum bidzalika wa huwa ya, kecuali kalau Allah izinkan. Wa huwa la ya'dzanu bisyafaati limusyrikin. Dan dia Allah pastilah tidak akan memberi syafaat bagi orang yang musyrik. Fahum la yamlikuna syai'an istiqlalan wa la yusyarikuna fil mulki wa la yu'awinuna al-malika wa la yamlikuna syafa'ata indahu bighairi idnih. Ya, maka mereka tidak mampu, tidak menguasai sedikit pun, tidak juga mereka itu bersamai menolong Allah, menjadi sekutu Allah dalam kekuasaan, dan juga mereka tidak menolong Allah dalam kekuasaan ini ya. Dan mereka juga tidak memiliki syafaat di sisinya tanpa izin Allah ya. Fabatulat ibadatuhum min dunillah. Maka kalau tahu itu semua, tentulah batil ibadah mereka kepada selain Allah itu. Keterkaitan ayat ini dengan bab anna fihi marradda 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal auliya, bahwa di dalam ayat ini ada bantahan pada orang-orang musyrikin yang mereka mendekatkan diri kepada para wali. Yatlubuna minhumus syafa'ah, yang mereka minta kepada para wali itu syafaat. Wa yad'unahum li jalbin naf'i wa daf'id durri, dan mereka berdoa kepada wali itu untuk minta dihilangkannya, untuk minta mendatangkan manfaat dan menghilangkan mandarat ya, mereka kan datang ke kuburan untuk itu tujuannya, jadi wasilahnya kata mereka. Maka itu semua adalah keliru. Faedah yang kita bisa ambil yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yad'una ma'allahi alihatan minal malaikati wa ghairihim. Bantahan bagi orang-orang musyrikin yang mereka berdoa ya, bersama doa mereka kepada Allah, mereka juga berdoa pada Tuhan-Tuhan yang lain, pada malaikat dan selainnya. Yaz'umuna annahum yamlikuna lahum naf'an aw yadfa'una anhum darran. Yang mereka klaim, mereka kira bahwa para malaikat, para nabi, orang soleh itu bisa memberi manfaat atau menolak bahaya dari mereka. Itu klaim yang sangat batil, isinya kesyirikan. Yang kedua, masyru'iyatu muhajatil musyrikin li ibtali syirki wa munadharatihim fi dzalika. Disyariatkannya untuk menegakkan hujah kepada kaum musyrikin untuk membatalkan kesyirikan dan juga untuk membantah, mendebat mereka. Yang ketiga, qat'ul asbabil lati yata'allaqu bihal musyrikuna wa dzalika annal musyrika innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'i. Pemutusan sebab yang kaum musyrikin bergantung padanya, di mana kaum musyrikin itu menjadikan sesembahannya sebagai Tuhan ketika ya, lamma yahsulu lahu minan naf'i, ketika mereka kira Tuhan-Tuhan itu bisa memberi manfaat. Wa naf'u la yakunu illa mimman fihi khaslatun min arba'in. Dan sedangkan memberi manfaat itu tidaklah mungkin bisa dilakukan ya,
kecuali orang yang memiliki satu di antara 4 kriteria ini. Yang pertama, imma an yakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduhu. Dia memiliki apa yang diinginkan oleh para penyembahnya. Jadi bisa memberi manfaat itu kan syaratnya memiliki dulu. Ya, jadi memiliki kan terus bisa diberikan kepada yang minta kan begitu. Lalu yang kedua, wa imma an yakuna syarikan lil malik. Dia itu jadi sekutunya si pemilik. Ya. Lalu yang ketiga, wa imma an yakuna dhahiran wa mu'inan lah. Bisa memberi manfaat itu kalau dia jadi penolong si penguasanya itu. Lalu yang keempat, imma an yakuna syafi'an indahu. Bisa jadi pemberi syafaat di sisinya. Jadi ini kalau kita gampangkan ya. Orang bisa memberi syafaat, orang bisa memberi manfaat itu dengan satu dari 4 ini. Yang pertama, dia itu memiliki manfaat itu. Dikeke wong kan bisa. Ya saya ambil contoh aja ini dengan kasus gitu misalkan ya. Misalkan gampangnya minta tolong kepada Pak Jokowi ya. Minta minta dibangunin masjid misalkan. Ya kalau kita kenal ya Pak Jokowi duit ya bisa aja karena Pak Jokowi duit tadi memiliki apa yang diminta, paham? Atau bisa dapat manfaat ya dengan cara yang kedua, jadi sekutunya Pak Jokowi. Jadi misalnya jadi menteri nih Pak Jokowi, nggak apa-apa nggak minta ke Pak Jokowi tapi minta ke menteri nih ya, podo sugi insya Allah itu pasti insya Allah dapat masjid itu, paham? Lalu yang ketiga, wa imma an yakuna dhahiran, dia jadi pembantunya Pak Jokowi misalkan. Jadi kita nggak minta langsung ke Pak Jokowi tapi kepada pembantu yang dekat Pak tolong dong itu masjid di kampung saya tolong dibangunin. Ya, nanti insya Allah dia yang bergerak itu ngomong Pak Jokowi nanti akhirnya dibangunin. Atau yang keempat, yang terakhir ya jadi pemberi syafaat. Dia ndak jadi anak buahnya Pak Jokowi, tapi dia itu orang yang disegani sama Pak Jokowi. Misalkan ibunya Pak Jokowi ya. Jadi misalkan ya orang di Sumber mau bikin masjid datang ke ibunya Pak Jokowi. Ya, Bu nun saya minta tolong begini, tolong dong bilangkan ke Pak Jokowi supaya bangun masjid di Sumber. Nah, nanti ibunya ini yang ngomong ke Pak Jokowi. Ibunya ini jadi perantaranya, jadi syafiqnya ngomong ke Pak Jokowinya. Jadi masjidnya dikai. Paham? Nah, seperti ini pula keadaan kaum musyrikin yang sesungguhnya mereka minta manfaat kepada selain Allah ya. Jadi memberi manfaat itu kan satu dari 4 ini. Apakah bisa Tuhan-Tuhan selain Allah itu memberi manfaat kepada mereka? Nah, di sini kata Syekh Fauzan, wa qad nafa subhanahu wa ta'ala hadhil asbab al-arba'ata fi alihatil musyrikina fa batulat ibadatuha. Maka sungguh Allah telah menafikan sebab-sebab yang 4 ini dari sesembahannya orang-orang musyrikin. Ya, maka ibadah mereka sia-sia. Jadi Tuhan-Tuhan kaum musyrikin itu nggak bisa memenuhi 4 kriteria ini. Yang pertama, mereka mempunyai tidak sesuatu untuk dijadikan manfaat, tidak ada. Ya kita ambil contoh aja, ya bisa memberikan kesehatan. Tuhannya orang-orang musyrikin bisa nggak? Selain Allah bisa nggak beri kesehatan? Tidak punya kesehatan itu. Lalu yang kedua, jadi penolongnya Allah nggak? Masalah ngurusi kesehatan orang? Tidak. Yang ketiga, Tuhannya kaum musyrikin bisa membantu Allah dalam menyembuhkan manusia? Tidak bisa ternyata. Lalu Tuhannya kaum musyrikin itu seenaknya bisa memberi syafaat, minta kepada Allah supaya kesehatannya fulan pulih. Jadi syafiq enggak dia? Enggak juga. Makanya 4-4-nya ini tidak dimiliki Tuhannya orang-orang musyrikin, maka batillah ibadah mereka. Paham ya? Kemudian faedah yang keempat, itsbatu syafa'ati allati takunu biidznillah. Penetapan adanya syafaat. Tapi syafaat itu haruslah dengan izin Allah. Lalu yang terakhir, anal musyrikina la tanfa'uhum syafa'atu li'anna Allah Ta'ala la ya'dhanu fiha lil musyrik. Ya. Bahwa orang-orang musyrik itu tidak berhak atas syafaat, tidak dapat mereka syafaat karena Allah tidak mengizinkan syafaat untuk diberikan kepada orang musyrikin. Jelas ya? Nah, insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tugasnya tolong dihafalkan dalil-dalilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.